Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan merupakan momentum terbaik bagi seorang hamba yang ingin berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan terbaik bagi seluruh hamba yang ingin meraih ampunan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang cerdas ketika memasuki bulan Ramadan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak hanya sekedar berpuasa saja, akan tetapi ia memahami betul hakikat puasa dari bulan Ramadan. Sehingga dia bisa mengoptimalkan ibadah dia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas ketika memasuki bulan Ramadan akan lebih memaksimalkan dirinya untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas ketika memasuki bulan Ramadan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal, hanyalah orang-orang yang cerdas. Begitu juga dengan orang yang cerdas ketika berhadapan dengan bulan Ramadan. Ia tidak hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Ia tidak hanya sekedar berpuasa saja, tidak. Akan tetapi orang yang cerdas ketika memasuki bulan Ramadan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas ketika memasuki bulan Ramadan akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada mereka aku ini maha dekat. Apa maksudnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku maha mengijabah bagi siapa saja yang ingin berdoa kepadaku. Subhanallah. Di beberapa ayat sebelumnya, tepatnya di ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk berpuasa. Di beberapa ayat setelahnya, tepatnya di ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi mereka semua. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara bentuk kasih sayangnya, di antara bentuk rahmatnya, memberikan kabar gembira bagi mereka yang sudah berjuang semaksimal mungkin. Jangan kalian berputus asa untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengijabah bagi siapa saja yang ingin berdoa kepadanya. Dan subhanallah, 1 bulan penuh bulan Ramadan adalah waktu yang mustajab bagi seorang hamba ketika ingin berdoa. Tinggal kitanya saja mau apa tidak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kita melihat salah satu ciri penduduk surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam surat Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka selama hidup di dunia
Ketika memasuki waktu sahur, pertengahan malam, sepertiga malam, mendekati waktu subuh, mereka mengangkat tangan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan motivasi besar untuk kita semua. Jangan sampai kita masih bermalas-malasan. Bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati malam-malam Ramadan, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepadanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bermalas-malasan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nas man ajaza 'anid du'a." Orang yang paling lemah adalah dia yang lemah tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Fattah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas ketika berada di bulan Ramadan akan mendorong jiwanya agar semakin lebih dermawan lagi. Mengapa? Karena Rasulullah SAW kana ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hatta yansalikh. Dan apabila beliau memasuki bulan Ramadan, beliau menjadi orang yang jauh lebih dermawan lagi. Kata para ulama, al-jud di dalam bahasa Arab memiliki makna sifat mulia yang suka memberikan, yang suka bersodakoh tanpa diminta terlebih dahulu. Perhatikan. Artinya apa? Rasulullah SAW memberikan sodakoh, memberikan kepada orang fakir miskin, inisiatif beliau sendiri tanpa diminta terlebih dahulu. Ini motivasi besar untuk kita semua. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perbanyak sodakoh. Apapun itu bentuknya, baik berupa harta, doa, tenaga, dan lain sebagainya. Jangan pernah memandang, oh ini sedekah kecil, sedekah besar. Tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sodakoh merupakan bukti. Bukti apa? Bukti nyata dari keimanan seorang hamba. Karena ketika seorang hamba berani mengeluarkan hartanya, berani mengeluarkan uang dari kantung sakunya, bukan semata-mata karena dia orang kaya. Bukan semata-mata karena dia memiliki banyak harta, tidak. Akan tetapi itu semua karena dorongan dari keikhlasan. Dorongan dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang namanya harta terhadap jiwa manusia merupakan sesuatu yang sangat dicintai. Dan yang namanya fitrah manusia, tatkala berhadapan dengan sesuatu yang ia cintai, akan sulit melepaskan sesuatu tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Was-sadaqatu burhan. Sodakoh merupakan bukti nyata dari keimanan seorang hamba. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam salah satu pengamatannya, saya melihat manusia, banyak dari mereka yang berusaha semaksimal mungkin mengejar kehidupan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tatkala mereka sudah mendapatkan harta tersebut, mereka tahan. Mereka tidak mau sodakohkan. Mereka tidak mau infakkan dan lain sebagainya. Sedangkan kata Imam Hatim rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian wahai manusia, apa yang ada di sisi kalian wahai manusia, sifatnya hanya sementara. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu kekal. Harta, entah harta tersebut yang pergi meninggalkan kita dahulu, atau kita dahulu yang meninggalkan harta tersebut. Pilihannya antara satu atau dua pilihan. Makanya kata Imam Hatim, semenjak saat itu saya menginfakkan harta saya dan saya bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Kemudian di antara faedah dari yang namanya bersodakoh, terkhusus ketika seorang hamba berada di bulan Ramadan, adalah melatih jiwa seorang muslim agar memiliki keimanan yang jauh lebih sempurna. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang hamba. Sampai kapan? Sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Kita senang apabila kebutuhan kita terpenuhi. Kita pun juga harus senang ketika melihat saudara kita kebutuhannya terpenuhi. Kita harus senang ketika melihat saudara kita senang. Dan itu semua salah satu bentuk wujudnya adalah dengan memberikan sodakoh kepada orang-orang yang membutuhkan.
Tak sampai di situ, ternyata sedekah pun juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi." Apabila kalian terang-terangan memberikan sedekah, maka itu baik kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun apabila kalian secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang banyak, kalian langsung bersedekah memberikan kepada orang fakir miskin, itu jauh lebih baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, dan Allah Subhanahu wa taala karena sebab itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan puncak dari itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada seorang hamba untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman a'ta wattaqa." Bagi ia yang suka bersedekah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan ia membenarkan al husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassirhu lil yusra. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan kepada hamba tersebut menuju kemudahan. Perhatikan. Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, nurshiduhu li asbabil khairi wassalah hatta yashula alaihi fi'luha. Kami berikan petunjuk, kami bimbing hamba tersebut kepada pintu-pintu kebaikan, kami bukakan berbagai macam pintu ketaatan sehingga hamba tersebut begitu mudah mengerjakannya. Subhanallah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan berupa taufik. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu ketaatan berbagai macam. Bagi siapa? Di antaranya adalah bagi mereka yang senantiasa bersedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hikmah besar dari diwajibkan berpuasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa. Yang namanya ketakwaan tidak hanya dibatasi oleh satu waktu tertentu. Tidak hanya dibatasi dengan 1 hari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, tidak. Akan tetapi yang namanya ketakwaan sifatnya adalah selamanya sampai akhir hayat. Seorang hamba dikatakan sukses. Seorang hamba yang cerdas, yang bisa memanfaatkan benar-benar momentum bulan Ramadan adalah ia yang berhasil mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas ketika memasuki bulan Ramadan akan melatih jiwanya, memaksakan jiwanya agar senantiasa memiliki keistiqomahan. Baik keistiqomahan selama 1 bulan penuh ataupun terlebih keistiqomahan yang ia bisa pertahankan selepas dari bulan Ramadan. Karena keistiqomahan bukanlah sesuatu yang ringan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqomahlah kalian dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggandeng istighfar dengan istiqomah. Artinya apa? Setelah kalian berjuang semaksimal mungkin, jangan lupakan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kalian. Namun jangan pernah khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi mereka yang senantiasa bermujahadah, berusaha semaksimal mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan berikan petunjuk kepada hamba tersebut. Kami akan bimbing hamba tersebut kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membersamai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة استووا استقيموا اعتدلوا سد خلل أتموا الصفوف استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر.